Stellar Transformations, episode 231. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sekte Angin Es terletak di dalam kota Kekaisaran Es. Namun, orang luar dilarang keras memasuki area internal Sekte Angin Es. Itu karena di sekitar Sekte Angin Es terdapat penghalang pelindung yang besar. Area di sekitar Sekte Angin Es dipenuhi kabut yang berhembus sepanjang tahun. Dari luar, orang hanya bisa melihat patung es yang terletak di puncak biara. Sejumlah sosok putih bergerak maju mundur di Sekte Angin Es. Seluruh Sekte Angin Es dipenuhi dengan suasana riang. Di kediaman tamu Sekte Angin Es, Senior Yu Fan, Yu Qingzi mengenakan jubah biru muda. Wajahnya menunjukkan sedikit senyum. Bing Xian mampu mencapai tingkat Kaisar Abadi level 1 dalam waktu sesingkat itu. Tampaknya keponakan Bing Xian memiliki prospek yang tak terbatas. TL, ya, sebutan Pastor Yu Fan terdengar aneh. Tapi memang itu yang dia katakan. Pada dasarnya, kau tahu, praktisi iblis punya sekitar 3 jalur, darah, asura, hitam. Tapi Yu Qingzi ini adalah seorang abadi, tapi ya. Kaisar Abadi Yu Fan juga tersenyum. Melihat pemandangan ini, Yu Qingzi diam-diam terkekeh. Ada banyak desas-desus yang menyatakan bahwa Kaisar Abadi Yu Fan adalah ayah kandung Bing Xian. Sepertinya desas-desus itu bukan tanpa dasar. Pemimpin Sekte Angin Es, Kaisar Abadi Bing Lian, adalah seorang wanita tetapi tidak memiliki pendamping. Namun, Kaisar Abadi Bing Lian tetap memiliki seorang putra bernama Bing Xian. Banyak orang yang berspekulasi tentang siapa sebenarnya ayah dari Bing Xian. 18 kaisar dan 36 penguasa di bawah Kaisar Yu juga ikut berspekulasi. Kaisar Abadi Yu Fan adalah saudara angkat Kaisar Abadi Bing Lian dan merawatnya dengan segala cara. Karena itu, banyak orang menduga bahwa Kaisar Abadi Yu Fan adalah ayah dari Bing Xian. Namun, baik Kaisar Abadi Yu Fan maupun Kaisar Abadi Bing Lian tidak mengakui hal itu. Xiao Xian berkultivasi kurang dari 100.000 tahun, namun mampu mencapai tingkat Kaisar Abadi. Itu adalah hal yang baik sekaligus buruk. Dia tidak pernah benar-benar menderita di bawah perlindungan Bing Lian. Kaisar Abadi Yu Fan menghela napas. TL, Xiao Xian kecil. Bing Lian memang sangat menyayangi keponakannya, Bing Xian. Yu Qingzi mengangguk setuju. Seorang ibu yang penyayang justru menyebabkan lebih banyak kerusakan pada putranya. Untungnya Bing Xian memang cerdas secara alami dan berhasil berkultivasi hingga mencapai tingkat Kaisar Abadi bahkan dalam keadaan seperti ini. Kaisar Abadi Yu Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil berkata, Bing Xian mencapai tingkat Kaisar Abadi, sehingga Kaisar Abadi Bing Lian memutuskan untuk mengadakan perayaan yang megah. Banyak sekali ahli dari Sekte Angin Es telah kembali dari berbagai penjuru alam semesta. Bahkan Kaisar Abadi Yu Fan dan Yu Qingzi pun datang untuk memberi selamat. Bagi sebuah sekte untuk memiliki 2 kaisar abadi, itu tentu merupakan hal yang sangat luar biasa. Dan pada saat ini, Yu Qingzi yang sedang mengobrol dengan Kaisar Abadi Yu Fan sama sekali tidak tahu bahwa Dewa Kematian telah tiba di luar Sekte Angin Es. Kabut menyelimuti udara, Qin Yu berada di tengah kabut tak terbatas yang mengelilingi Sekte Angin Es. Siluetnya tampak buram, bersama Kaisar Abadi Yu Fan. Kalau begitu, aku akan menunggu sebentar. Kesadaran abadi Qin Yu segera menyadari bahwa Yu Qingzi bersama Kaisar Abadi Yu Fan. Dia tidak ingin pembunuhan Yu Qingzi menjadi merepotkan. Pada saat itu, seorang wanita berpakaian putih berjalan mendekat. Gadis berpakaian putih ini tampak sangat kedinginan. Rambutnya diikat dengan jepit rambut giok yang disematkan di dalamnya. Permisi, boleh saya bertanya apa yang sedang dilakukan senior di sini? Jika senior ingin masuk ke Sekte Angin Es kami, junior ini bisa memberitahu Anda. Wanita berpakaian putih itu sangat hormat kepada Qin Yu. Rupanya, itu karena dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Qin Yu. Qin Yu tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu seperti itu. Wanita berpakaian putih itu menjadi bingung. Biasanya, banyak orang berdiri di luar Sekte Angin Es untuk mengaguminya. Namun, dia dapat mengetahui bahwa Qin Yu adalah seorang ahli yang sangat kuat. Apakah seorang ahli seperti itu akan berdiri di sana untuk mengagumi Sekte Angin Es? Kalau begitu,
junior ini berhenti mengganggu senior. Jika senior ingin memasuki sekte, silakan masuk melalui gerbang utama karena sekte angin es kami dikelilingi oleh penghalang besar yang menghalangi masuk dari lokasi lain, kata wanita berpakaian putih itu dengan hormat. Qin Yu tersenyum dan menatap wanita berpakaian putih itu. Kau pikir aku tidak bisa melihat bahwa ada penghalang besar yang melindungi lingkungan sekitar sekte ini? Wanita berpakaian putih itu merasa sedikit malu. Tentu saja, dengan kekuatan Qin Yu, dia mampu mengetahui sekilas tentang penghalang pertahanan yang mengelilingi sekte angin es dan bahwa seseorang hanya bisa masuk melalui gerbang utama. Kalau begitu, junior ini akan membiarkan seniornya sendiri. Gadis berpakaian putih itu kemudian mundur dari tempat tersebut. Dia merasa sedikit tak berdaya, bagaimana mungkin seorang ahli setingkat ini berdiri di luar sekte angin es dan mengagumi bangunan itu seperti makhluk kecil yang belum pernah melihat sesuatu yang hebat. Itu memang agak aneh. Qin Yu berdiri di dalam labirin tanpa bergerak. Setelah beberapa waktu, dia akan menggunakan kesadaran abadinya untuk menyelidiki sekte angin es yang dikelilingi oleh penghalang besar. Bahkan Qin Yu pun tidak dapat berteleportasi langsung ke dalam dan hanya bisa masuk melalui gerbang utama. Sudah waktunya. Mata Qin Yu berbinar. Kesadaran abadi Qin Yu dengan jelas mendeteksi bahwa, pada saat ini, Yu Qingzi telah meninggalkan kediaman Kaisar Abadi Yu Fan dan kembali ke kediamannya sendiri. Yu Qingzi, terakhir kali, bersama Kaisar Abadi Qianqi, kau memandu beberapa puluh dewa emas tingkat 9 dan 200 dewa emas tingkat 8 untuk mengepung dan membunuhku. Kau bahkan menyebabkan kematian muridku yang bodoh. Hari ini, aku akan membuatmu melunasi hutangmu. Tatapan Qin Yu menjadi dingin. Dia mulai berjalan menuju pintu masuk utama sekte angin es. Di seluruh penjuru sekte angin es, hanya gerbang utama ini yang tidak memiliki penghalang. Namun, jika orang luar ingin masuk, mereka setidaknya akan diberitahu oleh penjaga dan perlu mendapatkan izin sebelum diizinkan masuk. Meskipun demikian, para murid sekte angin es dapat masuk dan berada di sana sesuka hati. Pakar misterius itu sudah datang. Wanita berpakaian putih yang sebelumnya menanyai Qin Yu berdiri di depan gerbang utama. Melihat Qin Yu berjalan mendekat, dia menoleh ke arahnya. 1 langkah, 2 langkah. Qin Yu sedang mendekati gerbang utama. Senior. Wanita berpakaian putih itu melangkah maju dan hendak berbicara, namun, wosh! Tiba-tiba, tubuh Qin Yu berubah menjadi kilatan cahaya. Sebelum wanita berpakaian putih itu sempat bereaksi, dia sudah menerobos masuk ke gerbang utama. Melihat pemandangan ini, wanita berpakaian putih itu sedikit terkejut. Dia kemudian segera bereaksi. Ada musuh. Menyusul teriakan keras gadis berpakaian putih itu, seluruh sekte angin es menjadi panik. Dengan sosok seperti hantu biru, dia tampak kabur tanpa batas. Dengan lincah, dia melewati bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam sekejap mata, dia telah tiba di kediaman Yu Qingzi. Tidak bagus. Saat Qin Yu bergegas masuk ke sekte angin es, Kaisar Abadi Yu Fan telah menemukannya dan kemudian menghilang dari kediamannya. Ibu, seorang anak kecil yang imut dengan kulit kemerahan mendengar gerakan di luar dan sangat gembira. Xiao Xian, kamu tidak diperbolehkan keluar, kata Kaisar Abadi Bing Lian dingin. Setelah itu, dia keluar ruangan secepat kilat. Dengan kecepatan Qin Yu, Yu Qingzi baru menyadari bahwa seseorang telah bergegas dari gerbang utama sekte angin es sebelum segera menyadari bahwa musuh sudah berada di depannya. Respons pertama Yu Qingzi adalah meluncurkan wilayahnya untuk segera mengikat gerakan lawan. Sebuah armor abadi berkualitas tinggi muncul di tubuh Yu Qingzi. Di tangannya juga terdapat senjata abadi berkualitas tinggi. Bersamaan dengan saat ia menghindari Qin Yu, ia juga segera mengirimkan transmisi suara. Siapakah kau, sahabat? Kurasa aku tidak memiliki dendam atau permusuhan terhadapmu, sahabat. TL, saya benar-benar ragu apakah akan mempertahankan bagian jalan itu atau tidak. Kedengarannya sangat aneh. Dia hanya mengatakan itu karena dia mengira Qin Yu adalah seorang abadi. Qin Yu merasa gerakannya dibatasi. Dia membungkuk dingin. Domain miliknya juga diluncurkan. Pakar tingkat kaisar. Wajah Yu Qingzi memucat. Ia dapat merasakan bahwa lawannya sedang memperebutkan kendali ruang di sekitarnya. Pada saat ini, Yu Qingzi tidak menunjukkan rasa hormat dan segera menghunus pedangnya untuk menyerang. Yu Qingzi, bersiaplah untuk mati.
teriak Qin Yu dengan marah melalui transmisi suara. Lubang hitam di dantian Qin Yu mulai berputar ke arah berlawanan. Saat berputar, ruang di sekitarnya juga mulai berfluktuasi. Yu Qingzi juga merasakan bahwa situasinya buruk. Energi lubang hitam berwarna emas muncul di sisi lain saluran lubang hitam. Mengikuti putaran cepat lubang hitam, energi itu melesat keluar dengan kecepatan tinggi. Setelah melewati terowongan yang dibuat dengan energi elemen kehidupan, sesosok cahaya keemasan melesat melalui saluran tersebut dengan kecepatan tinggi dan melesat keluar mengikuti arah jari telunjuk Qin Yu. Teknik jari meteor, bentuk keempat jari penembus langit. Bang! Getaran dahsyat menggema. Yu Qingzi terlempar ke sisi lain. Kaisar abadi Yu Fan berdiri di depannya. Sebelumnya, dalam sekejap, Kaisar abadi Yu Fan muncul di depan Yu Qingzi dan memblokir jari penembus langit milik Qin Yu. Kediaman Kaisar abadi Yu Fan sangat dekat dengan kediaman Yu Qingzi. Ketika Qin Yu tiba di kediaman Yu Qingzi, Kaisar abadi Yu Fan sudah tiba. Hanya saja dia belum bergerak. Saat Qin Yu menggunakan jari penembus langitnya, ruang mulai berfluktuasi dengan Qin Yu sebagai intinya. Merasa bahwa situasinya telah memburuk dan Yu Qingzi kemungkinan besar tidak akan mampu menahan serangan tersebut, Kaisar abadi Yu Fan segera bergerak dan mendorong Yu Qingzi untuk membantu menghalangi serangan yang datang. Siapakah sebenarnya kau, sahabat seperjalanan? Pada saat ini, Kaisar abadi Yu Fan pun terkejut. Dia sudah siap ketika melangkah maju untuk memblokir serangan itu. Namun, meskipun dia sudah siap, energi elemen abadi yang telah dia lapisi pada pedang abadi kualitas tertingginya tetap hancur lebur oleh jari penembus langit. Bahkan pedang abadi kualitas tertingginya pun hampir patah. Aku adalah seorang pembalas dendam. Qin Yu melihat kemunculan Kaisar abadi Yu Fan dan langsung tahu bahwa membunuh Yu Qingzi akan menjadi sedikit lebih merepotkan. Tentu saja, ini hanya sedikit lebih merepotkan. Qin Yu bukanlah tandingan bagi Kaisar abadi tingkat 6. Namun, Kaisar abadi tingkat 6 juga tidak dapat melukainya. Dengan pertahanan Qin Yu, sangat mungkin baginya untuk membunuh Yu Qingzi bahkan ketika dia dilindungi oleh Kaisar abadi Yu Fan. Siapa yang berani berperilaku keji di Sekte Angin Esku? Teriakan dingin menggema. Sebuah baju zirah yang tampak seperti terbuat dari es mistik membungkus tubuh seorang wanita cantik yang tinggi dan tak ternoda. Wanita itu berdiri beberapa puluh meter di sebelah kiri Qin Yu. Di halaman kecil itu, beberapa ahli besar tiba-tiba berkumpul di sana. Sudut bibir Qin Yu sedikit terangkat. Dia sangat memahami kekuatan jari penembus langit. Kekuatannya hampir setara dengan pedang ilahi, serangan jarak dekat penembus langit ke tubuh. Lagi pula, jari penembus langit hanyalah energi terkondensasi yang dipercepat melalui lubang hitam dan pemahaman Qin Yu tentang ruang. Untuk dapat menampilkan kekuatan seperti itu saja sudah luar biasa. Tetapi, serangan terkuat Qin Yu bukanlah itu. Melihat Kaisar abadi Yu Fan dan Kaisar abadi Bing Lian telah tiba, Yu Qingzi merasa jauh lebih aman di hatinya. Seketika itu juga, dia berdiri di samping Kaisar abadi Yu Fan dan berteriak dingin kepada Qin Yu. Siapakah kau? Kebencian apa yang ada di antara kita sehingga kau menginginkan balas dendam? Mengapa kau ingin membunuhku? Kebencian apa? Keinginan untuk membalas dendam. Kau akan tahu saat kau mati, ejek Qin Yu. Pembual yang tak tahu malu, kata Kaisar abadi Yu Fan dingin. Aku bisa melihat bahwa kau juga seorang ahli tingkat Kaisar abadi. Aku tidak tega membiarkanmu menyia-nyiakan bertahun-tahun kultivasimu yang penuh kepahitan. Jika kau mau menjelaskan situasinya, aku bisa menjadi penengah agar dendam antara kau dan Yu Qingzi bisa terselesaikan. Mencapai level Kaisar abadi adalah tugas yang sangat sulit. Terlebih lagi, para ahli level Kaisar abadi hanya berteman dengan ahli level Kaisar abadi lainnya. Membunuh satu orang saja dapat memicu munculnya sekelompok Kaisar abadi. Jadi, secara umum, bagi Kaisar abadi, dendam apapun yang dapat diselesaikan secara damai biasanya akan diselesaikan secara damai. Berdamai. Qin Yu mendengar ucapan Kaisar abadi Yu Fan dan menjadi semakin marah. Akankah rekonsiliasi menghidupkan kembali satu-satunya muridnya? Kaisar abadi Yu Fan, Yu Qingzi, dan Kaisar abadi Bing Lian melihat keheningan Qin Yu dan semuanya dengan tenang menunggu jawaban Qin Yu. Jika mereka tidak perlu menjadikan ini pertarungan, maka mereka lebih memilih untuk tidak melakukannya. Selain itu, jurus jari penembus langit Qin Yu sebelumnya juga telah menunjukkan kekuatannya. Wosh!
Sosok Qin Yu tiba-tiba melesat ke depan. Mencari kehancuranmu sendiri. Kaisar abadi Yu Fan juga bergegas menghampiri Qin Yu. Melihat gerakan Qin Yu, dia sudah tahu keputusan Qin Yu, dia yang mati atau aku yang mati. Karena keduanya adalah bawahan Kaisar Yu, bagaimana mungkin Kaisar abadi Yu Fan tidak membantu Yu Qingzi? Serang. Ekspresi Yu Qingzi dan Kaisar abadi Bing Lian sama-sama dingin. Mereka serentak menyerbu ke arah Qin Yu untuk menyerang. Telapak tangan kanan Kaisar abadi Yu Fan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, sebuah cetakan segel jimat misterius terukir di telapak tangan kanannya. Di dalamnya terkandung kekuatan yang mengguncang hati. Teknik segel kipas surgawi, teknik yang membuat nama Kaisar abadi Yu Fan dikenal. Namun, jari telunjuk Qin Yu sudah menunjuk ke arah Kaisar abadi Yu Fan. Kaisar abadi Yu Fan, yang telah merasakan kekuatan jari penembus langit, tahu bahwa serangan jari Qin Yu sangat dahsyat dan tidak mampu menahan diri untuk meningkatkan kekuatan serangannya hingga maksimal. Dalam sekejap, telapak tangan kanan Kaisar abadi Yu Fan bersinar lebih terang dari matahari. Pukulan telapak tangan, sebuah pukulan jari, pukulan telapak tangan versus pukulan jari, mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Bang! Anehnya, tepat saat serangan mereka bertemu, lengan Qin Yu bergerak, jarinya secara mengejutkan menyapu serangan telapak tangan Kaisar abadi Yu Fan dan menerima serangan telapak tangan ke dadanya tanpa perlawanan. Meskipun Kaisar abadi Yu Fan terkejut, hatinya menjadi kejam. Kau berani menerima serangan telapak tanganku secara langsung, dasar haus maut. Telapak tangan emas itu menghantam dada Qin Yu dengan kuat. Mengikuti energi telapak tangan itu, sosok Qin Yu membentuk lengkungan dan secara mengejutkan mulai menyerbu ke arah Yu Qingzi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kaisar abadi Yu Fan tidak dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi. Ketika dia menerima serangan jari Qin Yu, dia mampu memperkirakan kekuatan Qin Yu. Dia tidak percaya bahwa Qin Yu mampu menerima serangan telapak tangannya secara langsung dan tidak mati. Ekspresi Qin Yu menjadi dingin. Luka di dadanya sembuh dalam sekejap mata berkat energi elemen kehidupannya. Pada saat ia menggunakan tubuhnya untuk menangkis serangan telapak tangan itu, lubang hitam di tubuh Qin Yu sudah mulai berputar terbalik. Dengan Qin Yu sebagai pusatnya, ruang di sekitarnya mulai berosilasi. Sebuah kilatan emas yang mencapai kecepatan mengerikan dipancarkan keluar dari lubang hitam. Kilatan itu mengikuti jari telunjuk Qin Yu dan melesat keluar. Di halaman dalam, hampir seketika setelah melakukan serangan telapak tangan itu, Qin Yu sudah mengarahkan jari telunjuknya ke arah Yu Qingzi. Kilatan emas itu melesat dengan kecepatan yang menakjubkan, membentuk lintasan yang sangat memukau. Jari penembus langit. Saat jari Qin Yu mengarah ke Yu Qingzi, dia telah menutup matanya dan menggunakan kesadarannya untuk sepenuhnya mengendalikan lintasan jari penembus langit. Pada saat itu, jiwa Qin Yu jelas merasakan fluktuasi di dalam ruang kosmik. Mengikuti fluktuasi tersebut, jari penembus langit Qin Yu juga mulai bergerak sedikit. Kekuatan jari penembus langit telah mencapai maksimumnya. Yu Qingzi mengacungkan pedangnya untuk menangkis. Bang! Kilatan keemasan itu melesat menembus pedang abadi berkualitas tinggi dan melesat ke perut Yu Qingzi. Terlalu cepat, serangan itu begitu cepat sehingga pedang abadi Yu Qingzi bahkan tidak sempat menyentuh jari penembus langit. Jari penembus langit menembus armor abadi kualitas tertinggi milik Yu Qingzi dan, pada saat yang sama, juga menembus jiwa baru lahir Yu Qingzi. Yu Qingzi, apakah kau masih ingat malam itu di bintang bulan Maple? Malam itu, anak buahmu membunuh muridku. Hari ini, aku membunuhmu. Jangan khawatir, bukan hanya kau, Kaisar abadi Qianqi suatu hari nanti akan bergabung denganmu. Pada saat jiwa Yu Qingzi mulai tercerai-berai, suara Qin Yu terdengar di benak Yu Qingzi. Kau! Mata Yu Qingzi terbelalak lebar. Kemudian dia ambruk dengan suara keras. Yu Qingzi meninggal di tempat. Qin Yu melirik dingin ke arah Yu Qingzi yang mati dengan perasaan tidak puas dan mata terbuka. Ia mulai mengingat Liu Hansu. Murid bodoh, ketiga kaisar abadi dari malam itu akan dikubur bersamamu. Tak satu pun dari mereka akan bisa lolos. Sekarang, hanya satu yang tersisa. Tiba-tiba, Qin Yu menghilang dari tempat kejadian. Kaisar abadi Bing Lian dan Kaisar abadi Yu Fan melihat Yu Qingzi pingsan dan Qin Yu menghilang. Mereka berdua sedikit terkejut. Namun dalam sekejap, keduanya pulih dan bereaksi. Tutup semua sistem pengangkut antar bintang, jangan biarkan siapapun lolos.
Kaisar abadi Binglian mengeluarkan mutiara spiritual transmisinya. "Kejar dia!" teriak Kaisar abadi Yu Fan dingin. Dia segera bergegas keluar dari Sekte Angin Es.